Pada video ini saya akan membahas materi integral. Untuk materi integral ini akan saya bagi ke dalam beberapa video terpisah diantaranya. Yang pertama, saya akan membahas konsep dasar integral dan soal-soal yang bisa kita kerjakan dengan mudah. Kemudian video kedua, saya akan membahas teknik substitusi dan parsial dalam menyelesaikan permasalahan integral. Kemudian video ketiga, kita akan belajar integral tentu. Kemudian video keempat, kita akan belajar bagaimana menentukan luas dan volume benda putar dengan menggunakan integral. Kemudian video yang kelima, saya akan membahas integral fungsi trigonometri. Dan yang terakhir, jika sempat, saya akan membahas integral lanjutan. Dan ini adalah video bagian pertama. Video ini saya akan membahas integral fungsi aljabar. Dan kita mulai dari integral tak tentu. Untuk integral tentu, ini akan kita pelajari pada video bagian ketiga nanti. Oke? Nah, terlebih dahulu teman-teman harus paham dulu konsep dari integral. Integral ini adalah anti turunan, teman-teman. Jadi kebalikan dari turunan, atau disebut juga antiderivatif. Seperti teman-teman ketahui, setiap operasi itu kan ada kebalikannya. Ada inverse-nya. Misalnya penjumlahan, itu kebalikannya adalah pengurangan. Perkalian, kebalikannya pembagian. Pangkat kebalikannya akar, dan turunan ini kebalikannya adalah integral. Misalnya kita punya suatu fungsi fx. Kalau kita turunkan maka kita peroleh f aksen x. Nah, bagaimana jika kita punya fungsi f aksen x dan kita ingin mencari fungsi fx? Nah, ini sebaliknya. Dari f aksen x ke fx ini kita integralkan. Oke, paham ya? Integral itu adalah kebalikannya dari turunan. Nah, sekarang kita bahas notasi integral tak tentu. Integral itu simbolnya seperti ini, teman-teman. Ini integral. Integral dari fungsi fx dx adalah fx plus c. Oke, sekarang kita bahas bagian inti dari video kali ini, yaitu cara menyelesaikan bentuk integral tak tentu. Ada formula dasar integral tak tentu yang perlu teman-teman ketahui. Misalnya, kita mau mengintegralkan fungsi ax pangkat n dx. Caranya seperti ini. Koefisien dari variabel ini, yaitu nilai A, ini kita bagi dengan pangkat ditambah 1. Pangkatnya kan N. Jadi A kita bagi dengan N tambah 1. Oke? Lalu pangkatnya ini kita tambahin 1. Jadi X pangkat N menjadi X pangkat N tambah 1. Lalu kita tambah dengan C. Sederhana ya? Oke, biar lebih jelas, perhatikan contoh berikut ini. Integral dari 4x pangkat 5 dx. Berapa? Ini koefisiennya kan 4. Jadi 4 ini kita bagi dengan pangkat ditambah 1. Pangkatnya kan 5. 5 ditambah 1 berarti 6. X pangkat 5 tambah 1, 6. Oke, jelas ya? Kita bagi dengan pangkat tambah 1, lalu pangkatnya ini kita tambah 1 juga. Kemudian kita tambah C. Atau ini bisa kita ubah. 4/6 itu kan sama aja dengan 2/3. Ya enggak? X pangkat 6 ditambah C. Jadi integral dari 4x pangkat 5 adalah 2/3 X pangkat 6 ditambah C. Gampang ya? Contoh lagi. Integral dari 6x kuadrat ditambah 4x dikurangi 6 dx. Coba. Berarti 6 dari sini, ini kita bagi berapa? Pangkat ditambah 1. Pangkatnya kan 2. 2 ditambah 1 berarti 3. X pangkat 2 tambah 1. 3, kemudian ditambah ini 4, kita bagi dengan ini X pangkat 1 kalau kita tulis. 1 ditambah 1, 2. X pangkat 1 tambah 1, 2. Kemudian dikurangi 6. Nah, 6 kalau kita integralkan, 6 itu kan sama aja dengan 6X pangkat 0 kan? Integral dari 6 ini sama aja dengan integral dari 6X pangkat 0 dx. Jadi kalau kita kasih variabel, ini variabelnya pangkat 0. Coba kita integralkan. Berarti 6 per 0 ditambah 1. Gitu kan? 1, X pangkat 0 tambah 1. 1 berapa? Jadi 6X. Ya enggak? Nah, jadi kesimpulannya, jika kalian ketemu dengan konstanta seperti ini, langsung aja di belakang konstantanya kalian tambahin variabel X. Gitu. Oke? Setiap konstanta diintegralkan hasilnya konstanta itu, kemudian kita tambahin variabel X. Lalu tambah C. Atau ini bisa kita sederhanakan lagi. 6 dibagi 3 itu 2. 2x pangkat 3. Ditambah 4 dibagi 2. 2. X kuadrat dikurangi 6x ditambah C.
Jelas ya? Oke, satu contoh lagi. Integral dari 3x pangkat 3 dikurangi 4x kuadrat ditambah 5 dx. Berarti 3 per, ini pangkatnya 3, kita tambah 1 jadi 4. X pangkat 3 tambah 1, 4. Dikurangi 4 per 2 ditambah 1, 3. X pangkat 2 tambah 1, 3. Lalu ditambah, ini konstanta. Ingat kalau konstanta diintegralkan, tinggal kita tambahin variabel X di belakangnya. Lalu tambah C. Selesai kan? Nah, biar teman-teman lebih paham lagi, lebih jelas, gimana kalau misalnya bentuknya akar, variabelnya dalam bentuk akar, atau bentuk lainnya, gimana kalau bentuk pembagian, bentuk perkalian. Nah, biar lebih paham, teman-teman silakan perhatikan 10 contoh soal berikut ini. Oke, sekarang kita bahas contoh pertama. Jika fx sama dengan x pangkat 3n untuk setiap n tidak sama dengan negatif 1/3, maka integral dari fx dx adalah, jadi kita akan mencari integral dari fungsi ini, ya. Kita akan mencari integral dari x pangkat 3n dx. Caranya seperti yang tadi, ini koefisiennya itu 1, ya. Jadi 1 per, pangkatnya kita tambahin 1. Di sini pangkatnya itu 3n. Jadi 3n kita tambah 1, kemudian x, pangkatnya kita tambah 1. Jadi 3n tambah 1 plus C. Ada nggak? Jawabannya adalah E, yang ini ya. Sekarang kita lanjut bahas contoh kedua. Integral dari 3x min 5 dx adalah integral dari 3x min 5. Di sini koefisiennya itu 3, jadi 3 kita bagi dengan, ini pangkatnya kan 1. 1 tambah 1, 2. X-nya jadi pangkat 1 tambah 1, 2. Kemudian di sini ada konstanta. Kalau konstanta itu tinggal kita tambahin X. Kemudian plus C. Ini adalah integralnya. Ada nggak? 3 per 2 X kuadrat min 5X tambah C. Yang ini ya. Oke, sekarang kita lanjut bahas soal ketiga. Integral dari 10X akar X dx sama dengan, nah kita ubah dulu bentuk akarnya ke dalam bentuk pangkat. Jadi soalnya ini kita ubah menjadi integral 10X. Ini kan pangkat 1 ya. Jadi 10x pangkat 1 akar x ini kita ubah menjadi x pangkat setengah dx. Nah, ingat sifat eksponen, a pangkat m kali a pangkat n itu sama aja dengan a pangkat m tambah n. Nah, jadi perkalian ini x pangkat 1 kali x pangkat setengah, ini kita ubah gunakan sifat eksponen menjadi 10x pangkat 1 ditambah setengah 3 per 2 dx. Nah, sekarang baru kita integralkan. Jadi kita peroleh 10 kita bagi dengan 3 per 2 ditambah 1. 3 per 2 ditambah 1 itu sama aja dengan 3 per 2 ditambah 1-nya kita ubah menjadi 2 per 2. Biar penyebutnya sama. Berapa tuh? 5 per 2. Jadi 10 kita bagi dengan 5 per 2. Kemudian x pangkat 3 per 2 ditambah 1 itu 5 per 2. Kemudian plus C. Nah, 10 dibagi 5 per 2 ini sama aja dengan 10 kali 2 per 5 ya. X pangkat 5 per 2 ditambah C. 10 dibagi 5 kan 2. 2 kali 2 itu 4. X pangkat 5 per 2 itu sama aja dengan 2 setengah plus C. X pangkat 2 setengah ini bisa kita ubah menjadi X pangkat 2 kali X pangkat setengah. Kemudian plus C. Nah, yang pangkat setengahnya ini kita ubah ke bentuk akar lagi. 4x kuadrat akar x tambah C. Jadi jawabannya ini. 4x kuadrat akar x tambah C. Jawabannya adalah D. Oke, sekarang kita lanjut bahas soal nomor 4. Integral 4x dikurangi 3 per x kuadrat dx sama dengan, nah ini kita ubah dulu menggunakan sifat eksponen ya. Ingat 1 per A pangkat N itu sama aja dengan A pangkat negatif N. Jadi bagian sini ini kita ubah dulu bentuknya. Integral 4x dikurangi 3 per x kuadrat kita ubah menjadi 3x pangkat negatif 2 dx. Nah sekarang baru kita selesaikan. 4 kita bagi dengan, di sini pangkatnya kan 1. 1 tambah 1, 2. X pangkat 2, kemudian dikurangi 3 kita bagi dengan negatif 2, kita tambah 1. Negatif 1, X pangkat negatif
1. Kemudian ditambah C. Jadi kita peroleh 4 dibagi 2 itu 2. X kuadrat. 3 dibagi negatif 1 itu kan negatif 3. Di sini ada negatif lagi. Jadi plus 3x pangkat negatif 1 itu sama aja dengan 1 per x. Ditambah C. Atau kita sederhanakan. 2x kuadrat ditambah 3 kali 1 per x itu 3 per x. Ditambah C. Jadi jawabannya ini. Ada nggak? 2x kuadrat ditambah 3 per x. Yang ini ya. 2x kuadrat ditambah 3 per x ditambah C. Oke, sekarang kita lanjut contoh kelima. Integral dari 3x kuadrat min 6x tambah 1 dx. Nah, ini langsung aja kita integralkan. Di sini koefisiennya itu 3. Jadi 3 kita bagi dengan pangkatnya 2. 2 kita tambah 1. 3 per 3 x pangkat 2 tambah 1, 3. Kemudian dikurangi 6 kita bagi dengan, ini kan pangkatnya 1. 1 ditambah 1, 2, x-nya jadi pangkat 2, kemudian ditambah. Nah, di sini ada konstanta 1, kita tambahin variabel x. Jadi 1x, atau langsung aja ditulis x. Lalu tambah c. 3 dibagi 3 kan 1. Jadi ini sama dengan 1x pangkat 3. Langsung aja x pangkat 3. 6 dibagi 2, 3. Jadi min 3x kuadrat ditambah x ditambah c. Ini hasilnya. Ada nggak? X pangkat 3 min 3x kuadrat ditambah x ditambah C. Jawabannya adalah B. Oke, sekarang kita lanjut bahas contoh ke-6. Integral dari 3x min 1 kali x tambah 3 dx sama dengan. Nah, ini jangan langsung teman-teman integralkan. Kita ubah dulu, ini harus ke bentuk penjumlahan ya. Di sini kan bentuknya perkalian. Jadi jangan langsung diintegralkan. Ini kita ubah dulu bentuknya. Integral dari 3x kali x 3x kuadrat, kemudian 3x kali 3 plus 9x, kemudian min 1 kali x, min x, dan min 1 kali 3, min 3 dx. Oke, ini masih kita sederhanakan ya. Bisa kita sederhanakan lagi. Jadi 3x kuadrat, 9x dikurangi x plus 8x. Kemudian dikurangi 3 dx. Nah, sekarang baru kita integralkan. Sama dengan koefisiennya itu 3. 3 dibagi 2 tambah 1, 3. X pangkat 2 tambah 1, 3. Kemudian ditambah 8 kita bagi dengan, ini kan pangkatnya 1. 1 tambah 1 itu 2. X pangkat 2 dikurangi. Di sini konstantanya 3, kita tambahin variabel x. 3x plus c. Nah, sekarang ini tinggal kita sederhanakan aja. 3 dibagi 3 itu 1, jadi 1x pangkat 3, atau langsung aja x pangkat 3. 8 dibagi 2 itu 4, plus 4x kuadrat, dikurangi 3x ditambah c. Jadi jawabannya adalah x pangkat 3 tambah 4x kuadrat min 3x tambah c. Ada nggak? Yang ini ya, x pangkat 3 tambah 4x kuadrat min 3x tambah c. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 7. Integral dari x pangkat 4 min 3 per x kuadrat dx sama dengan. Ini bentuknya pembagian, tidak bisa langsung kita integralkan. Sama halnya seperti soal nomor 6, tadi kan perkalian, itu sama, nggak bisa langsung kita integralkan. Jadi ini kita ubah dulu bentuknya. Integral x pangkat 4 dibagi x kuadrat itu sama aja dengan x pangkat 4 dikurangi 2. X pangkat 2. Kemudian dikurangi 3 dibagi x kuadrat. 3 per x kuadrat dx. Nah, ini kita ubah lagi 3 per x kuadrat. Ini kita gunakan sifat eksponen. Ya, ini x kuadrat tetap x kuadrat min 3 per x kuadrat itu sama aja dengan 3x pangkat negatif 2 dx. Nah, sekarang ini baru bisa kita integralkan. Ini koefisiennya 1, jadi 1 per 2 ditambah 1, 3. X pangkat 2 tambah 1, 3. Oke, kemudian dikurangi 3 per negatif 2 ditambah 1 itu negatif 1. Kemudian X pangkat negatif 2 ditambah 1 negatif 1 plus C. Jadi kita peroleh sama dengan 1 per 3 X pangkat 3 dikurangi 3 dibagi negatif 1 itu negatif 3. X pangkat negatif 1 itu sama aja dengan 1 per X. Ditambah C. Sama dengan 1 per 3 X pangkat 3.
Negatif kali negatif kan positif ya. Jadi ini kita peroleh plus 3 nih. Plus 3 kali 1 per X, jadi plus 3 per X ditambah C. Nah ini hasilnya, ada nggak? 1 per 3 X pangkat 3 ditambah 3 per X ditambah C. Jawabannya yang A. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 8. Integral dari 2 akar X ditambah 1 per X kuadrat dx sama dengan, ini kita ubah bentuknya. Integral 2 akar X ini sama aja dengan X pangkat setengah. 2X pangkat setengah ditambah 1 per X kuadrat itu sama aja dengan X pangkat negatif 2 dx. Nah, sekarang ini bisa kita integralkan. Jadi 2 per setengah ditambah 1 itu 3 per 2. Ya, atau gini, setengah ditambah 1 itu sama aja dengan setengah ditambah 2 per 2. Berapa? 3 per 2 kan? Nah, jadi ini 2 dibagi 3 per 2, X pangkat setengah ditambah 1, 3 per 2. Kemudian ditambah 1 per negatif 2 ditambah 1, negatif 1. X pangkat negatif 1 plus C. Sama dengan 2 dibagi 3 per 2 itu sama aja dengan 2 kali 2 per 3. Ya, ini dibalik. X pangkat 3 per 2. X pangkat 3 per 2 itu kan 1 setengah kan? 1 setengah. 1 dibagi negatif 1 itu min 1. Jadi ini sama aja dengan min X pangkat negatif 1 plus C gitu. 2 kali 2 per 3, 4 per 3. X pangkat 1 setengah itu sama aja dengan X pangkat 1 kali X pangkat setengah. Ya, dikurangi X pangkat negatif 1 itu sama aja dengan 1 per X. Ditambah C. Bagi teman-teman yang masih bingung kenapa seperti ini, ingat lagi sifat-sifat eksponen di kelas 10 ya. Sama dengan 4 per 3 X, X pangkat setengahnya itu jadi akar X, dikurangi 1 per X ditambah C. Dan ini adalah hasilnya. 4 per 3 akar X, 4 per 3 X akar X, berarti yang mana tuh? Yang ini ya. 4 per 3 X akar X dikurangi 1 per X ditambah C. Jawabannya E. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 9. Jika f aksen X sama dengan 1 min 2X dan F3 sama dengan 4, maka Fx sama dengan, nah Fx ini sama aja dengan integral dari turunannya. Integral dari f aksen X dx. Ya, jadi ini kita integralkan. Sama dengan integral dari f aksen X-nya 1 min 2X. 1 min 2X dx. Ini kita integralkan. Integral dari 1 itu 1x atau x. Integral dari 2x ini kan pangkat 1. Berarti 2 dibagi 1 tambah 1. 2x pangkat 2 plus c. Sama dengan 2 dibagi 2 kan 1 ya. Jadi ini min 1x kuadrat. Atau kita tulis min x kuadrat. Ini positif, jadi ini tambah x ditambah c. Nah ini fx-nya. Nah, untuk nyari nilai C-nya kita substitusi ini. F3 harus sama dengan 4. F3 berarti kita substitusi 3 ke sini. Min 3 dikuadratkan ditambah 3 ditambah C dan nilainya adalah 4. 3 dikuadratkan 9, jadi ini min 9. Negatifnya ini di luar ya. Bukan, jadi teman-teman bedakan antara min X kuadrat dengan min X dikuadratkan. Ini beda. Jadi ini negatifnya tetap di luar. Jadi hasilnya ini tetap negatif. Kemudian ditambah 3 ditambah C sama dengan 4. Negatif 9 tambah 3 itu negatif 6. Ditambah C sama dengan 4. Maka C-nya berapa? C-nya 4 ditambah 6. C-nya 10. Jadi kita dapat nih Fx-nya. Ya. Jadi Fx sama dengan negatif X kuadrat ditambah X ditambah C-nya kita ganti dengan 10. Ini. Negatif X kuadrat ditambah X ditambah 10. Jawabannya adalah E. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 10. Ini soal terakhir yang akan kita bahas di video kali ini. Diketahui f double aksen X sama dengan 12X merupakan turunan kedua dari fungsi fx. Untuk X sama dengan 1, nilai fungsi fx sama dengan 4. Jadi kita peroleh X-nya 1 ya. F1 sama dengan 4. Sedangkan untuk X sama dengan negatif 1, nilai fungsi fx sama dengan 2.
Atau ini bisa kita tulis F negatif 1 sama dengan 2. Yang ditanyakan adalah F2. Nah, ini 12x ini adalah turunan kedua, teman-teman. Jadi kalau fungsinya itu fx, turunan pertamanya itu kan f aksen x. Turunan keduanya f double aksen x. Jadi untuk nyari fx, kita melakukan integral 2 kali. Ini kita integralkan, kemudian kita integralkan lagi. Oke? Nah, jadi yang pertama kita cari dulu f aksen x. F aksen x sama dengan integral dari f double aksen. Jadi integral dari f double aksen x itu 12x. 12x dx. Sama dengan, ini kita integralkan, berarti 12 dibagi berapa? Ini kan pangkatnya 1. 1 tambah 1 itu 2. 12 dibagi 2, 6. 6x pangkat 2 plus c. C-nya kita sebut aja ini C1. Karena kita akan mengintegralkan 2 kali. Oke. Sekarang kita cari fx. Fx berarti integral dari f aksen x. Integral dari sini, teman-teman. Ya. Integral dari 6x kuadrat ditambah C1 dx. Ini kita integralkan. Jadi 6 kita bagi dengan 2 tambah 1 kan 3. X-nya jadi pangkat 3. Ditambah, ini C1 itu konstanta. Konstanta kalau kita integralkan, kita tambahin variabel X di belakangnya. Plus C lagi. C kedua, ini kita sebut aja C2. Oke? Nah, sekarang kita akan mencari nilai C1 dan C2. Kita gunakan informasi ini dan ini. F1 sama dengan 4. Kita ganti X-nya dengan 1. Berarti F1 sama dengan 6 dibagi 3. Oh ya, ini sederhanakan saja. Oh ya, ini kita sederhanakan aja dulu ya. 6 dibagi 3 kan 2. 2x pangkat 3 ditambah C1x ditambah C2. Nah, ini fungsi fx-nya. Nah, kita cari F1, artinya x-nya kita ganti dengan 1. 2 kali 1 pangkat 3 ditambah C1 kali 1 ditambah C2. Oke? 1 pangkat 3 kan 1. Ya. 1 kali 2 ini sama dengan 2 ditambah C1 kali 1 itu C1 ditambah C2. Ini nilainya F1 itu berapa? F1 itu kan nilainya 4. Ini sama dengan 4. 4 dikurangi 2 berapa? 2. 2 sama dengan C1 ditambah C2. Atau ini bisa kita tulis C1 ditambah C2 sama dengan 2. Ini kita simpan. Nah, sekarang kita cari F negatif 1. F negatif 1 berarti kita substitusi negatif 1 ke sini. Ya. 2 kali negatif 1 dipangkatkan 3 ditambah C1 kali X kali negatif 1 ditambah C2. F negatif 1 berapa? Nilainya kan 2. 2 sama dengan negatif 1 pangkat 3 itu tetap negatif 1 dikalikan 2 jadi negatif 2 ditambah, oh ya ini jadi kurang ya. Negatif 1 kali C min C1 ditambah C2. 2 ditambah 2. 4 sama dengan negatif C1 ditambah C2. Atau ini bisa kita tulis min C1 ditambah C2 sama dengan 4. Ini persamaan kedua. Nah, sekarang kita akan mencari nilai C1 dan C2-nya dari kedua persamaan ini. Kita lakukan eliminasi aja ya. Persamaan 1, C1 ditambah C2 sama dengan positif 2. Kemudian dari persamaan kedua, negatif C1 ditambah C2 sama dengan 4. Ini saya tambah aja. Saya tambahkan. C1 ditambah min C1 ini kan 0. Kemudian C2 tambah C2. 2C2 sama dengan 2 tambah 4, 6. Jadi C2-nya sama dengan 3. Nah, sekarang kita cari C1-nya dari persamaan pertama aja. C1 ditambah C2 nilainya kan 2. Nah, C2-nya kita ganti dengan 3. Jadi C1 ditambah 3 sama dengan 2. Maka C1-nya berapa? 2 dikurangi 3. C1-nya negatif 1. Oke? Nah, jadi fungsi fx-nya sekarang kita peroleh. Yang ini C1, C2-nya kita ganti. Ya. Jadi fx-nya berapa? 2x pangkat 3. C1-nya kita ganti dengan negatif 1. Negatif 1 kali X jadi min X ditambah C2. C2-nya adalah
3. Nah, ini fungsi fx-nya. Sekarang kita mau nyari F2 ya. Kita nyari F2. F2 sama dengan 2 kali X-nya ganti dengan 2. 2 dipangkatkan 3, 8. Dikurangi X-nya kita ganti dengan 2. Kemudian ditambah 3. 2 kali 8, 16. Dikurangi 2 ditambah 3. 16 dikurangi 2, 14. Ditambah 3, 17. Jadi jawabannya adalah E. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Berikutnya kita akan belajar integral dengan teknik substitusi dan parsial. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like dan bagikan video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.